kenapa kebakaran itu bisa terjadi atau munculnya api bisa terjadi? Kira-kira apa sebabnya? Bapak dan Ibu tahu nggak? Karena Ada api. oke, karena ada api. Api itu bisa timbul karena apa? Karena marah. Karena apa kira-kira? Karena cemburu. Layangan putus. Nah, jadi kebakaran itu bisa terjadi karena adanya api. Nah, api itu sendiri bisa terjadi karena ada 3 elemen utama. Yang pertama, api itu bisa muncul karena ada yang namanya panas, sumber panas. Sumber panas sendiri bisa nggak menimbulkan api? Bisa nggak? Bisa. Sumber panas bisa menimbulkan api? Bisa. Tidak bisa. Oh. Santai. Sumber panas nggak bisa menimbulkan api. Harus ada komponen elemen yang kedua, yang namanya adalah bahan bakar. Sayang. Ada panas, nggak ada bahan bakar, nggak jadi api, Pak. Ya. Saya Pak. Nah, sekarang sudah ada panas, sudah ada bahan bakar, bisa terjadi api tidak? Belum. Satu Bahan lagi. bakar udah, panas udah, bisa terjadi api nggak? Bisa. Bisa nggak? Belum. Kan ada 3 tadi. Koreknya belum Pak. Bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira? Belum. Nggak bisa. Ada satu elemen lagi yang harus terpenuhi. Yang terakhir adalah oksigen. Nah, kalau ada sumber panas, ada bahan bakar, tapi tidak ada oksigen atau kedap suara, maka tidak akan terjadi api. Jadi tenang aja. Kalau misalnya kita berada di kedap suara gitu ya, mau sebanyak apapun bensin di situ, mau ada korek api pun nggak masalah. Karena korek apinya nggak bakal bisa menyala karena tidak ada Oksigen. oksigen. Jadi 3 elemen itu harus ada dulu nih. Sumber panas, apalagi tadi Pak? Bahan bakar. Bahan bakar, oksigen. Yes. Tepuk tangan. Nah, di musola komponen itu ini nggak kira-kira terpenuhi nggak? Ada sumber panas nggak? Enggak ada. Matahari. Matahari. Ada nggak? Dari mana? Dari listrik. Oke, yang kedua, bahan bakarnya ada nggak? Enggak ada. Ada kayu. Ada nggak? Iya, ada kayu, ada kain, ada komponen yang mudah terbakar gitu ya. Yang ketiga ada oksigennya nggak? Ada banyak. Ada banyak gitu. Jadi di musola pun ada potensi terjadinya Kebakaran. kebakaran. Begitu juga nih, apalagi di rumah kita ya. Ibu-ibu lagi masak nih. Nah, lagi masak. Nanti kan masak-masak nih. Nah, itu ini enggak 3 komponen tadi terpenuhi enggak untuk bisa terjadi Terpenuhi. kebakaran? Ya. Ya enggak. Nah, makanya nanti ibu-ibu bisa masak, tapi juga harus bisa tahu bagaimana menghadapi ketika terjadi situasi berbahaya pada saat memasak. Sering banget. Yang sering itu kita tahu teorinya, saya aja nih, saya tahu teorinya. Tapi begitu terjadi, kadang-kadang hilang semua. Karena apa? Panik. Panik. Nah, yang paling pertama ketika kita menghadapi kondisi berbahaya adalah Panggil bapak-bapak. panggil. Betul. Yang pertama jangan panik dulu. Kalau panik mah bapak-bapak juga nggak bakal kepanggil. Udah Pingsan. panik, bapak-bapaknya nggak dipanggil. Jadi yang pertama jangan panik dulu ya. Jangan panik kalau kita menghadapi situasi berbahaya atau kondisi emergensi, tidak boleh panik. Pokoknya begitu, oke, ada api gitu. Apa yang harus dilakukan? Kabur. Kan panik kita bisa diciptakan Pak, datang sendiri. Iya betul. Panggil Tapi security. yang harus diingat adalah kita harus tenang dulu. Paling tidak ada jeda 1 detik untuk kita berpikir. Karena kalau sudah begitu menghadapi situasi kondisi darurat, kita tidak jeda, maka kepanikan itu pasti akan terjadi dan itu menghabiskan banyak waktu sehingga kondisi berbahaya jadi tidak tertangani. Jadi diam dulu sebentar, paling tidak 1-2 detik untuk menilai kondisi. Oh, ini apa nih? Terjadi ada api gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Daripada biasanya kan teriak-teriak tuh, wah, itu udah 5 detik sendiri tuh udah habis semua. Tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Jadi harus tenang, harus jangan panik. Setelah itu kita tahu bagaimana menanganinya. Kalau di ini kebakaran misalnya, kita kan di sini untuk kebakaran ya. Ada beberapa cara sebenarnya.
Nah, API sendiri itu sebenarnya ada kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D gitu ya, K gitu ya, E. Nah, itu masing-masing kelasnya itu berbeda-beda penanganannya. Tapi kalau untuk yang di kita, di tempat-tempat yang biasa kita singgahi lah, rumah terutama dapur gitu ya. Nah, itu semuanya kelas B yang biasanya tipenya karena adanya bahan bakar minyak, gas gitu ya. Bisa terjadi kebakaran atau elektrik. Elektrik itu yang E, tipe E. Tipe E itu karena terjadi konsleting di listrik gitu ya. Nah, ketika terjadi itu untuk memadamkannya ada banyak metode sebenarnya. Yang paling gampang itu pakai itu tuh. Sebelah sana tuh, fire extinguisher. Jadi di sana nanti Mas Selo sama Pak Dian itu yang nanti bisa menjelaskan bagaimana menggunakan alat-alat itu. Tapi yang paling penting adalah ibu-ibu dan bapak-bapak harus tahu dulu tuh fire extinguisher-nya itu dicek dulu bisa nggak digunakan gitu ya. Nanti cara pengecekannya Pak Seno nanti bisa menjelaskan sama Pak Dian gitu ya, bagaimana memastikan bahwa